roh yang ke-9 itu Bapak tidak sama sekali tidak memahami dan tidak menjadi pelaku firman, hanya menjadi pendengar firman. Kalau saya perhatikan Bapak ini di WhatsApp, di mana itu kata-katanya begitu kasar. Oke. S3 dari Vatikan ya? S3 dari Vatikan Bapak ya? Saya Yonatan Nandar, channel YouTube saya Yonatan Nandar. Saya kenal Alkitab semenjak 1 SMP. Saya sering ke gereja berdebat dengan para pendeta, ke gereja Betani, ke gereja Mawar Saron saya sering. Jadi saya tahu betul kekristenan. Oke Bapak, kita terima kasih Bapak Saifuddin Ibrahim. Dan saya yakin hati kecil Bapak meyakini bahwa dinul Islam itu adalah kebenaran, al-haq. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya, dan waqul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya meyakini betul dari presentasi Bapak pertama kali, dari kemunculan Bapak saya sudah ya stay on begitu ya. Dan kali ini kita akan membahas Bapak Saifuddin Ibrahim, dan mudah-mudahan Allah yahdik, mudah-mudahan Bapak Saifuddin Ibrahim di akhir penghidupannya mendapatkan hidayah Allah kembali ya. Bapak Saifuddin Ibrahim. Bapak Saifuddin Ibrahim, kalau kita melihat di dalam Injil Matius 21 ayat ke-42, ini jelas nubuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, gambar saya jadi kecil ini. Ya, ini adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Tadi Bapak menjabarkan, tolong gambarnya jangan diperkecil ya, supaya wajah Bapak Saifuddin Ibrahim terlihat oleh saya. Ya, tolong host diperhatikan. Ya. Di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu suatu keajaiban di perbuatan Tuhan yang menjadi suatu keajaiban di mata kita. Ini adalah representasi dari Nabi Ismail, karena Ismail itu adalah turunan budak yang tidak diakui, begitu kan. Dan keturunannya Ismail Ahmad Muhammad telah menjadi batu penjuru. Dan tadi Bapak menjelaskan bahwa uswatun hasanah itu tidak ada korelasinya Bapak. Saya katakan demikian ya. Kalau kita melihat di dalam hadis sahih ya, Bapak bisa berbahasa Ibrani? Saya bahasa monyet. Saya bisa bahasa monyet dengan... Tuh kan kata-katanya kasar lagi. Nggak usah ngomong pakai bahasa apa-apa. Kemajuan teknologi yang telah dilakukan oleh Yahudi telah membuka seluruh kebohongan, seluruh kepandaian, seluruh kecanggihan teknologi ini. Nggak usah ngomong ngajak-ngajak saya. Bapak Saifuddin Ibrahim. Dengarin, saya punya bahasa Arab. Terima kasih. Terima kasih. Akan tetapi Waraqah bin Naufal sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Nah, ini salah satu contohnya. Saya paham betul. Kamu sengaja untuk menjadikan saya kan? Enggak, bukan Bapak, bukan. Ya, berarti Bapak mengikuti keinginan daging. Bukankah di dalam 5 Galatia 5 tuh. Jangan menghakimi orang. Makanya saya bilang jangankan bahasa Ibrani, bahasa monyet saja saya tahu dengan Google gitu. Bapak baca Galatia 5 ya, Bapak kok tidak kooperatif sih? Saya akan lebih mudah dari Bapak. Kamu ini menguji, jangan bertanya ataupun menekan lawan debat kita dengan menguji gitu. Bukan Bapak ngomong aja bagaimana. Oke. Saya kooperatif. Jangankan Bapak ya, Dr. Muriwali, Dr. Verbum Veritatis tidak mengerti bahasa Ibrani, padahal bahasa Ibrani ini merupakan bahasa asli dari Perjanjian Lama, sedangkan bahasa asli dari bahasa Ibrani. Waraqah bin Naufal yang menikahkan Muhammad dengan Khadijah, dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Arab. Nah, ini saya sudah pegang salah satu bagian dari yang diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal. Saya lebih senang dalam bahasa Arab daripada bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Nah, sekarang apa bedanya? Apa susahnya? Oke, Bapak, kita langsung ke pembahasan Bapak ya. Jadi itu lebih bagus. Gitu aja. Jadi Bapak jadi sebetulnya bahasa Yunani atau tidak, itu menghina namanya. Iya, Bapak Saifuddin Ibrahim yang saya hormati, yang saya kasihi, saya ini pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Saya itu bukan Kristen Natal yang ke gereja pas Natalan doang. Saya bukan seperti itu. Saya lebih Kristen daripada orang Kristen. Oke ya Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya itu mengerti betul gambar diri dan hati Bapak. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kemudian murah, bersabar, dan yang terakhir buah roh itu adalah roh yang ke-9, penguasaan diri. Harusnya Bapak lebih memberikan contoh yang baik dong Pak. Faliyakul khairon aw liyasmut, berkata yang baik, benar atau diam. Nah, Bapak ya. Sekarang kenapa langsung gitu, nggak usah diembel-embelin dengan inilah pelaku firman lah. Nggak usah muji diri.
gitu. Kiranya Bapak suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, haleluya itu kan, haleluya Bapak tahu nggak bahasa apa? Bahasa Ibrani, artinya itu alhamdulillah, pujilah Tuhan. Jadi tidak masalah saya mengatakan haleluya. Oke, nah oke Bapak yang terhormat, Bapak yang saya kasihi. Nah kalau kita melihat batu penjuru di dalam Injil Matius itu, saya sampaikan terlebih dahulu ya, agar nanti paham. Injil itu kan ada Injil 4 ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 Injil sinoptik, 1 Injil non-sinoptik, yaitu Injil Yohanes. Injil yang tertua itu Injil Matius adalah Injil bahasa aslinya itu dulunya bahasa Ibrani. Akan tetapi, nah ada pembahasan, nggak usah banyak cincong, terlalu banyak ngomong kami itu gitu loh. Oke, Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, kalau kita melihat, kalau kita melihat Pak Saifuddin Ibrahim, ya, di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu penjuru, batu di dalam bahasa Ibrani adalah eben, ya, itu batu. Kalau batu penjuru, beda loh ya, eben batu. Kalau batu penjuru itu adalah apa? Labinah, pinah. Kalau dalam bahasa Ibrani pinah. Kalau di dalam di dalam sebuah hadis bahasa Arab itu labinah, begitu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Bapak, di situ dinyatakan ya, ketika Nabi Muhammad SAW memperumpamakan dirinya. Aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang membangun rumah yang sangat elok, rumah yang sangat indah. Kemudian orang mengitari rumah tersebut seraya mengatakan, alangkah indah sekali rumah ini, alangkah indah sekali rumah ini, akan tetapi ada lubang yang kosong. Andaikan lubang yang kosong itu diisi oleh batu penjuru, maka sungguh sangat luar biasa sekali. Kata Rasulullah SAW, wa anna labinah wa anna khatamun nabiyyin. Aku itulah batu penjuru dan akulah penutup para nabi. Nah, kalau kita Pak Saifuddin Ibrahim mengeksplorasi lebih jauh tentang Alkitab, di dalam original teks bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, maka Masya Allah Nabi Muhammad SAW real saya dapati. Oleh karenanya saya semenjak kecil, semenjak otak saya itu tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain, saya menemukan kebenaran Islam itu justru dari Alkitab. Ya, saya kecil itu mendekat hidup dan penghidupan saya dengan Alkitab. Jadi batu penjuru itu Nabi Muhammad gitu. Tadi sebagaimana yang saya paparkan. Nah, sekarang untuk sebentar Bapak, untuk mengidentifikasi lebih detail lagi, kita harus membaca Injil Matius 21 ayat ke-43. Jadi ayat ke-42 dan 43 itu saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Seperti Bapak Saifuddin Ibrahim dengan saya. Begitu Bapak ya. Nah, di dalam Bapak, di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani ya, jadi bahasa asli dari perjanjian baru itu saudara-saudari semuanya adalah bahasa Yunani. Meskipun Isa alaihissalam hidup bukan di Yunani, akan tetapi bahasa asli dari perjanjian baru bahasa Yunani, Greek. Ya, di dalam Matius 21 ayat ke-43 tentang oleh sebab itu kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, jadi Bapak untuk memahami nubuatan ini coba Bapak lihat dari pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 41. Jadi Yesus itu adalah Nabi Allah, utusan Allah kepada Nabi Israel, ya ke Bani Israel maksud saya, yang diberikan sebuah kelebihan, yaitu ketika mengajar dengan penuh perumpamaan. Bisa dilihat di situ Bapak perumpamaannya. Saking jengkelnya Isa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi Israel yang sangat bebal, maka Yesus mengucapkan nubuatan ini, ya, kerajaan Allah akan batu yang dibuang akan menjadi batu penjuru, karena di dalam perumpamaan itu anak Tuhan, anak Allah katanya itu, anak pemilik kebun yaitu Yesus itu dibunuh, begitu ya. Dan karena dibunuh itu, estafet kerajaan Allah atau risalah Islam akan dicabut daripadamu, akan diberikan kepada suatu bangsa lain. Saudara Ishak itu kan Ismail adalah anak yang pertama, Ishak anak yang kedua. Nah, di dalam bahasa Yunani Beselia to, ya, kai dot hesetai, ya, esmi. Nah, Bapak begitu ya. Nah, Bapak paham nggak apa yang saya katakan tadi bahasa Yunaninya? Beselia, tahu nggak artinya apa? To teokai dot hesetai etni. Begitu kan, Bapak paham nggak ini? Soalnya sangat penting sekali Bapak bahasa Yunani. Ya, Beselia. Beselia to teokai dot hesetai etni. Nah, Bapak paham nggak etni itu apa? Ini sangat penting Bapak. Apa itu? Apa? Ya, makanya saya tanya Bapak kan gembala sidang. Iya, terusin aja. Anggap saya ini orang yang nggak tahu sama sekali gitu loh.
Kalau Karena Bapak saya kan sedang punya, berhadapan Bapak dengan Ustadz Nandar gitu. Yonatan Nandar, Bapak nama saya jangan dipanggil Nandarnya doang dong, Yonatan Ya, Nandar. ya udahlah Nandar aja lah. Ya, Bapak di Yang Jakarta terkenal kan ya? di YouTube itu Nandar S3 dari Vatikan kan? Bukan di Oh, bukan. Vatikan. Kan Fitnah lu Bapak awam tuh kan. banyak ngaku-ngaku gitu. Mau Lah, awam itu banyak Yon, ngaku-ngaku. Bapak saya itu tidak sekolah di Vatikan. Oke, kembali ya Bapak. Oke. Apa yang dimaksud dengan Bapak? Apa yang dimaksud dengan etni di dalam Matius 21 ayat ke-43 tersebut, Bapak? Tolong jelaskan dan Anda mohon kepada pribadi Tuhan yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Anda percaya sebagai penolong, pemberi sukacita, pelepasan dan lain sebagainya. Sekarang saya minta Anda minta kepada Roh Kudus untuk mengkandaskan saya di dalam perdiskusian kali ini. Ya. Kalau memang Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang Anda anggap bisa memberikan penolongan, tolong Bapak Ibrahim agar bisa menjawab pertanyaan saya ini. Etni itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia apa? Nah, saya mau jelaskan inti dari persoalan Anda adalah tentang batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad. Loh, tadi sudah saya dengar pemaparan Bapak dari awal sampai akhir. Yang saya sekarang inginkan, Bapak Saifuddin Ibrahim yang saya hormati, karena di dalam Islam itu kan kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Dulu, dengerin dulu. Tadi kamu sudah banyak ngomong. Dengerin saya dulu. Ya, Ampun Bapak, dia orang ini. Ya, silakan Bapak. Kamu sudah saya izinkan masuk loh, Nandar. Terima kasih Dengerin Bapak saya memuliakan. sekarang. Ya, baik Bapak, baik Mulai Bapak Gembala. Dari tentang batu penjuru itu hanya ada di dalam istilah Alkitab. Al-Quran dan Al-Hadis tidak memakai kata batu penjuru untuk teladan, untuk contoh, untuk idol, untuk idola kita. Bukan itu. Tetapi batu penjuru hanya dipakai oleh Alkitab dan di dalam bahasa Ibrani. Gitu. Nah, Hajarul Zawiyah. Nah, yaitu batu penjuru. Nah, batu penjuru itu tidak diarahkan kemana-mana. Efesus 2 ayat 20. Halo, tolong moderator tampilkan Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Ya, Efesus 2 ayat 20. Sudah? Ya. Bunitum ala asasir rusuli wal anbiya wa hajalu zawiyah wal masihu yasu'u nafsu. Gitu. Arabnya lebih jelas daripada bahasa yang kamu pakai. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi-nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam bahasa Arabnya, huwal masihu yasu'u nafsu. Yesus Kristus dirinya itulah batu penjuru. Jadi jangan dibawa ke tempat lain. Di Efesus 2 ayat 20, batu penjuru itu Yesus, bukan yang lain, saudara Nandar. Saudara Yonatan Nandar. Biar puas saya sebut nama Anda. Ya, terima kasih Bapak. Jadi nanti dulu, jangan dipotong dulu. Kamu suka omongan orang. Enggak, orang lebih tua. Siapa Pak? Saya sudah dengar debat kamu suka motong orang. Dan kamu sudah potong-potong YouTube saya. Bagus kamu, otakmu pulas gitu. Cukup sekali. Mengikuti keinginan daging. Galatia 5 ayat 19. Bapak mengikuti keinginan daging. Kemudian kisah Rasul 4 ayat 11. Bahwa Yesus itulah batu penjuru. Ya. Yesus itulah batu penjuru. Kisah Rasul 4 ayat 11. 4 ayat 11 demikian. Hadza huwa al-hadarul ladzi rafadatumu ayyuhal bannaun fasara ru'saz zawiyah. Fasara ru'saz zawiyah. Ru'saz zawiyah, saya pakai Alkitab berbahasa Arab. Di mana Alkitab berbahasa Arab itu pertama kali yang menerjemahkan dalam bahasa Arab adalah Waraqah bin Naufal, yaitu pamannya Khadijah. Itu sebabnya saya pakai bahasa Arab. Karena lebih bagus bahasanya. Saya senang dengan bahasa Arab karena bahasa yang luar biasa adalah bahasa Arab. Saya tidak memakai bahasa-bahasa itu, gitu. Nah, demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, dengar itu baik-baik, Nandar, gitu. Ayat 12-nya, la hulosa illa biyasu. Tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Jadi keselamatan hanya dalam Yesus. Dan tidak dalam terjemahan Indonesia kurang bagus. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya
karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Ini terjemahan yang tidak bagus, tapi bahasa Arab adalah bahasa yang luar biasa. La hulosa illa biyasu. Fama min asmin akhor tahtas sama. Wahaballahu linnasi nukaddiru bihi nahluso. Ini bahasa yang luar biasa, Nandar. Jadi jangan saya dipaksa untuk mengikuti bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Nah, bahasa Arab adalah bahasa terbaik di muka bumi untuk menjelaskan isi hati. Maka terjemahan Alkitab di dalam bahasa Arab itu lebih saya sukai daripada bahasa Indonesia sendiri. Jadi kalau saya kesulitan untuk mengerti bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, saya lari kepada Alkitab bahasa Arab. Saya lari ke sini untuk mengungkapkan makna terdalam dari Alkitab. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad, kamu telah salah melangkah. Kamu masuk Islam, itu kamu terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Al-Ma'idah 47, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Itu kamu akan tahu bagaimana kutukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas orang Kristen yang masuk Islam. Quran yang ngomong, bukan saya. Sudah, saya ya Pak. Oke, jangan kamu mengajak saya balik lagi. Salah kamu. Oke, sekarang tidak masalah, Pak. Apa? Ya, terima kasih udah Bapak. Apa dengan batu penjuru itu? Kamu sudah salah, sudah masuk dalam perangkapmu sendiri. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kejujuran Bapak Gembala Sidang. Kiranya Tuhan melawat dan menjamah pribadinya. Karena pada malam ini Bapak Gembala Sidang tidak dibimbing oleh Roh Kudus yang dianggap sebagai pribadi yang dapat menolong. Akan tetapi pribadi Roh Kudus tidak mampu mengkandaskan saya di dalam perdiskusian kita malam ini. Justru Roh Kudus yang Anda maksud itu adalah Ahmad sebenarnya. Ya, Bapak Saifuddin Ibrahim, saya ucapkan saya mengapresiasi Bapak yang setinggi-tingginya. Karena tadi Bapak mengatakan tidak ada bahasa yang lebih bagus, lebih baik daripada bahasa Arab. Ya. Sebagaimana firman Tuhan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa su'ada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, buatlah 3 ayat saja semisal Al-Qur'an. Minta tolong kepada Beelzebul, minta tolong kepada Lucifer, saling bahu-membahulah kalian untuk membuat 3 ayat. 3 ayat itu paling pendek di dalam surat Al-Quran. Sampai detik ini tidak ada yang sanggup membuat semisal Al-Quran. Oleh karenanya dengan jujur Bapak tadi mengatakan hanya bahasa Arab lah bahasa terbaik di muka bumi ini. Ya, dengan kejujuran ini Bapak tolong merenung. Bapak, iya, bahasa Arab. Jangan mengalihkan masalah batu penjuru dengan Al-Quran. Jangan. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa bahasa Arab bahwa batu penjuru itu adalah Muhammad. Saya bilang batu penjuru itu bukan Muhammad, Yesus Kristus. Kenapa kamu lari ke masalah lain? Lah, begini, Bapak tadi mengatakan kan bahasa Arab adalah bahasa terbaik di dunia ini, di muka bumi ini. Inilah kenapa batu penjuru yaitu Nabi Muhammad SAW datang dari Arab agar menjaga autentisitas kitab suci, Bapak. Itu yang tidak bisa dinafikan. Lah, tadi Bapak mengatakan sendiri bahwa bahasa terbaik di muka bumi ini, bahasa yang mudah dipahami dan lain sebagainya adalah bahasa Arab. Oleh karenanya, Yesus Hamasiah menubuatkan Ahmad, sang Periklitos, Los Periklitos Dinomisu. Periklitos atau Paraklitos sepadan dengan Ahmad. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16, Yesus mengatakan Los Periklitos Dinomisu. Aku meminta kepada Bapak Ahmad. Nah, oke. Yonatan Nandar, dengarin dulu. Bapak Saifuddin Ibrahim tidak pernah menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Injil. Dan batu penjuru itu bukan untuk Nabi Muhammad. Saya sudah jelaskan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12, Efesus 2 ayat 20. Kenapa kamu ngomongnya ngelantur kemana-mana? Bapak Saifuddin Ibrahim, tolong dong kooperatif. Bapak dari bukan tadi kooperatif. Kamu itu keluar dari jalur. Pertama kita membahas batu penjuru itu, kata kamu Nabi Muhammad. Saya sudah jelaskan bahwa di beberapa banyak ayat yang dimaksud batu penjuru itu Yesus Kristus. Kenapa kamu lari mengambil omongan saya bahwa bahasa Arab terbaik di muka bumi? Memang saya katakan itu. Kenapa kamu ngomong ngawur begitu loh? Bapak Saifuddin Ibrahim, jaga attitude-nya. Ini dilihat oleh seluruh dunia.
mewakili representasi dari Orang Bapak bisa sendiri. melihat siapa yang ngelantur, apakah Nandar, apakah saya. Lah, saya Dari hanya awal ingin pembicaraan, batu penjuru itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Bapak, Yesus oh, Kristus. Bapak, Berdasarkan Bapak, ayatnya oke, ini, oke, ayatnya ini. oke, Nggak usah oke, ngomong oke. yang lain. Oke, saya mengomentari Efesus saja deh. Bapak kan Nah. ahlul Quran, Bapak kan ahlul hadis, ya. Syarat hadis sahih itu apa saja sih, Pak? Oh, lain cerita. Kamu Nah, menguji saya lagi. Sama dengan bukan pertanyaan menguji. kamu bisa bahasa Yunani atau enggak, gitu. Nggak usah lah. Nah, ini Itu sudah saudara-saudari diraih. sekalian, Bapak Kamu- Saifuddin Ibrahim ternyata bukan ahlul hadis, bukan ahlul Quran. Terbukti Saya saudara. bisa- Oke, Bapak. Oke, terserah Oke, kamu oke. mau mengatakan monyet, terserah. Saya tidak akan terganggu, Nandar, gitu loh. Bapak, oke, saya mengatakan Efesus aja deh. Efesus itu Bapak adalah perkataan tulisannya siapa Bapak? Bapak harus Dia objektif. surat dari Paulus kepada Nah, jemaat di Efesus. nah, Paulus yang lebih dekat zamannya dengan Yesus, dan Paulus itu Oke. sendiri telah mendapat perintah dari Yesus untuk menjadi rasulnya, utusannya. Bapak, di dalam ya kisah KSP, kisah para rasul, kesaksian Paulus itu berkontradiksi. Pasal 22 ayat 9 itu ya, ketika dia memberikan kesaksian tentang keimanannya saja, dia itu dikatakan melihat Yesus. Di ayat lain cuma mendengar, akan tetapi tidak melihat rupanya. Dan kalau kita melihat ya, track record Paulus ini kan dia itu membantai murid Yesus, ya, memusuhi dan lain sebagainya. Itu sebelum Inilah dia bertobat. Sebelum Nah. bertobat, Paulus itu jahat, pembunuh, penista. Tetapi setelah bertobat, Paulus tidak pernah membunuh, tidak pernah menghina, tidak pernah membunuh, tidak pernah berperang, tidak pernah bawa pedang. Bapak, ya, bawa pedang. Kata Yesus, aku nanti nggak melebar kemana-mana ya. Ini aja, ya. Paulus itu kalau di dalam hadis sahih itu kan harus sikoh. Mungkin sekarang Bapak udah paham sikoh itu apa, Bapak? Harus Saya sahih, nggak tahu, tidak ada syak, tidak ada. Saya nggak tahu itu. Nah, terserah kamu Masya ajarin Allah. pada saya, sikoh. Tuh kan, ya. Kalau di dalam hadis, Bapak, kalau saya mensejajarkan Alkitab dengan Al-Hadis saja, itu, tidak lebih dari hadis doib, begitu kan. Apalagi kalau kita melihat karakter Paulus, yang ucapannya itu plin-plan. Di ayat lain mengatakan, aku mendengar Yesus, tapi tidak melihat Yesus. Di ayat lain lagi, malah sebaliknya, aku melihat Yesus, tapi tidak mendengar suaranya. Berkontradiksi. Kalau di dalam hadis, orang pembohong macam ini, udah dibuang hadisnya, mardud, tertolak. Bisa jadi hadis maudhu. Makanya di dalam hadis itu, nah, Bapak, ya udah, tadi kan sebenarnya sekarang kamu sadari dirimu, orang Kristen masuk Islam terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Gitu aja, enak. terkutuk bagaimana? Jadi, kamu Terkutuk lebih bagaimana? bagus dari Paulus daripada Yonatan Nandar kalau begitu dong. Al-Quran yang ngomong. Kalau Terkutuk sekedar bagaimana, Bapak? membicarakan Justru Bapak, kepribadian atau kalau hal-hal ada yang begitu, gitu. Misalnya kamu menguji saya, apa ngerti kata sikoh? Ngerti nggak bahasa ini, bahasa itu? Ungkapkan apa yang kamu maksud. Udah selesai. Jangan seolah-olah menutup diri apa yang saya katakan bahwa batu penjuru bukan Muhammad. Sekarang kamu lari kemana-mana, lari ke Paulus, lari ke sana kemari. Kita kembali ke pertanyaan saya. Beseli atau teokai, ya, dot hesetai etni. Etni itu bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Ibraninya apa, Bapak? Coba. Ya. Kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada etni. Etni itu padanan kata di dalam bahasa. Ya, etnos. Padanan kata, etnos ya. Padanan kata di dalam bahasa Ibrani apa etnos, Bapak? Sekarang kan Bapak sudah tahu bangsa lain itu etnos. Kalau di dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya sya'bun. Saya nggak bertanya bahasa Arab. Yang saya tanya adalah tidak mau menjawab dalam bahasa Ibrani. Oke, saya jawab. Saya jawab ya. Padanan. Oke, Bapak saya jawab. Bapak saya jawab ya. Etni atau etnos itu adalah bangsa lain. Kalau di dalam perspektif bahasa Ibrani di dalam perjanjian lama, itu adalah goyim. Goyim itu dimaksudkan untuk orang-orang di luar orang Yahudi. Nah, dari sini sudah jelas, dari ayat 42 sampai 43 dinyatakan, kerajaan Allah dari mulai ayat 42 tadi sudah saya jelaskan, akan dicabut daripadamu dari bangsa Yahudi kepada bangsa lain, yang bukan dari orang Yahudi, yaitu bangsa Ismail. Karena kita tahu, Apinu Abraham, bapak kita Abraham, bapak segala bangsa, itu kan mempunyai anak dua, yaitu Ismail. Yang pertama, anak perjanjian yang dikorbankan itu. Yang kedua adalah Yishak, Bapak. Ya. Nah, ya dari Yishak punya anak Yakub, Esau. Dari Esau, ya dari Yakub ini punya anak 12 Bani Israel.
karena orang Israel itu membangkang, tidak taat hukum Taurat, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Isa alaihissalam tidak dipercaya sebagai nabi oleh bangsa Israel. Malah ada konspirasi antara Romawi dan Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Oleh karenanya di dalam Matius 21 ayat ke-33 sampai dengan 41, Yesus membuat perumpamaan bahwa anak pemilik kebun akan dibunuh, ya, dan kerajaan Allah akan dicabut, ya kan, karena Yesusnya telah dibunuh. Meskipun dalam perspektif kalau kita mengeksplorasi Alkitab, yang dibunuh itu bukan Yesus, ya. Akan tetapi saya tidak berbicara itu. Kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada etnos atau goyim, bangsa lain. Tidak mungkin bangsa lain itu adalah Yesus sendiri, itu yang pertama. Dan tidak mungkin nubuatan ini tidak tergenapi kecuali digenapi oleh bangsa Arab. Karena kalau kita melihat ayat ini, tidak... Sudah, kamu kebanyakan ngomong, ngelantur kemana-mana, kamu sudah berbicara tentang Ismail dan Ishak. Kamu harus kembali dulu kepada kitab Kejadian. Siapakah yang diberikan perjanjian kekal itu? Bukan kepada Ismail, Nandar. Kejadian 17 ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, malaikat istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi tidak akan diberikan kepada bangsa manapun. Walaupun Yesus mengatakan seperti itu, tetapi kerajaan Allah itu akan diterima siapa saja yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang menolak, menyimpang, meninggalkan Yesus Kristus akan celaka, tidak bisa hidup kekal selama-lamanya. Jadi bukan kerajaan di dunia ini, Bung. Nandar. Pantas saja kamu murtad, pantas aja kamu mu'alaf, gitu. Karena kamu nggak bisa membaca baik Alkitab. Ngaku pelaku firman, tetapi kamu meninggalkan Yesus. Apa artinya, Saudara Nandar? Masa batu penjuru dibilang? Oke, Bapak, terima kasih, Bapak. Saya rasa begini. Halo, Bapak. Tolong Bapak. Itu moderator. Ini orang nggak bisa diajak. Ya, saya mau mengucapkan saya mau pamit. Saya mau pamit, Bapak. Saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak ya. Dan teman-teman yang murtadin dari seluruh Indonesia, saya tunggu live streaming di channel saya pukul ya. Oke, ya, baik. Ngomong kemana-mana. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi selanjutnya. Selamat malam semua. Yang dikasihi Tuhan, selamat malam Indonesia. Kita sudah bersama dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan diskusi malam hari ini adalah bertema apakah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Rangkaian diskusi seperti biasa akan diawali dengan penjelasan mengenai tema oleh Bapak Saifuddin Ibrahim, dan kemudian baru akan dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya kami mohon dukungan dari teman-teman agar diskusi malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Kita akan buka acara diskusi hari ini. Halo, selamat malam Pak Saifuddin. Shalom. Ya, selamat malam. Shalom. Ya, diskusi malam hari ini berjudul apakah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bisa Bapak sampaikan dan berikan pemaparan mengenai tema pada malam hari ini. Ya, silakan waktunya, Pak. Salam semua, salam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang harus kita manfaatkan, bahwa kita hitung mundur waktu kita untuk hidup di dunia ini agar semuanya memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, tema malam hari ini karena begitu banyaknya saudara-saudara Muslim, saudara-saudara non-Muslim, bahkan orang Kristen sendiri mempertanyakan siapakah Yesus itu, apakah dia Tuhan atau Nabi atau manusia biasa. Nah, di dalam Alkitab itu sudah jelas bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa Al-Quran juga yang menyebabkan saya begitu getol dan sangat mempercayai sampai sekarang ini Yesus Tuhan dan Juru Selamat, karena Al-Quran itu sendiri. Al-Quran menempatkan Yesus atau Isa Al-Masih itu sebagai tokoh sentral. Pertama, Isa Al-Masih itu ditempatkan sebagai Ulul Azmi, yaitu Nabi yang berpengaruh di dunia ini. Nabi besar itu, Ulul Azmi itu.
Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad ditempatkan juga sebagai ulul azmi, 5 nabi yang berpengaruh besar. Kemudian kenapa Al-Quran itu menggugah perasaan saya untuk sampai saya mempelajari dan sampai saya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukan nabi lain dan bukan ulul azmi yang lain. Hanya Isa Al-Masih yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan Nabi atau bukan Muhammad itu sendiri sebagai yang terkemuka di akhirat? Hanya mengatakan Muhammad adalah teladan. Hanya mengatakan Muhammad rahmatan lil alamin. Tetapi yang terkemuka di dunia dan di akhirat adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ini yang melandasi. Kalau Yesus itu adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat, itu berarti dia mempunyai pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat. Bahkan yang akan datang sebelum hari kiamat, yaitu Isa Al-Masih. Itu yang akan menjadi hakim yang adil. Hakaman adilan. Hakim yang adil adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Nah, kita baca di dalam Quran surat An-Nisa, surat Ali Imran ayat 45. Ayat 45. Ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Kalamullah. Dari Allah. Yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang-orang yang wa minal muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Begitulah kedudukan Isa Al-Masih baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Dan sekarang sudah 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, Yesus Kristus tetap terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau begitu, siapakah Yesus Kristus? Jika demikian, siapakah Yesus Kristus? Nah, ini dari Al-Quran sendiri. Dan yang akhirnya mengokohkan iman saya dan percaya banget dengan Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Yesus Kristus itu penuh dengan mukjizat. Mukjizat-mukjizat yang dilakukannya itu luar biasa. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, ini Al-Quran, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda dari Rob, yaitu aku membuatkan bagimu dari tanah berbentuk seperti burung. Dari tanah liat berbentuk burung. Kemudian ditiupkan dan terbang. Gitu. Insan Mokoginta waktu debat dengan saya, itu kan seizin Allah. Gitu. Ya, walaupun seizin Allah, kenapa nabi lain tidak dibuat sedemikian rupa? Bisa membuat burung dari tanah liat ditiup terbang. Itu karena di dalam Yesus itu ada roh Allah. Saya sudah menjelaskan pada kesempatan yang lalu apa bedanya Yesus dengan nabi lain, begitu. Bisa membuat burung dari tanah liat dan meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Yesus tahu yang ada di rumah kita. Yesus tahu apa yang ada di rumah dan apa yang dimakan dan apa yang tersembunyi sekalipun Yesus tahu. Bahkan yang tersembunyi yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dia berkata dalam hati, Yesus tahu apa yang dikatakan orang itu sehingga dijawab langsung oleh Isa Al-Masih Yesus Kristus itu. Karena mukjizat-mukjizat besar yang dilakukannya itu. Nabi lain tidak bisa membuat seperti itu. Mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kemudian, Yesus juga Isa Al-Masih berbicara ketika masih bayi. Dalam masa bayi, ini kata Al-Quran dulu, bahwa Yesus Kristus bisa ngomong ketika masa bayi. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dan ia termasuk orang-orang yang soleh.
gitu. Wa yukallimun nasa wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Jadi dalam masa bayi bisa ngomong. Ini nggak ada di dalam Injil, tetapi dalam Al-Quran ada. Gitu. Tidak diceritakan bahwa Yesus ngomong ketika masa bayi, tetapi dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Jadi Al-Quran sendiri bersaksi dan berbicara dengan luar biasa tentang Isa Al-Masih, Yesus Kristus, yang membuat saya akhirnya masuk Kristen. Kemudian, apa yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa Yesus Kristus itu pengikut Isa Al-Masih di atas orang-orang kafir. Pengikut Isa Al-Masih di atas orang-orang kafir. Jadi luar biasa. Kalau pengikut Yesus Kristus Isa Al-Masih, saya mengikuti Isa Al-Masih, maka saya di atas dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, itu 4 hal dan banyak hal lagi lain yang dikatakan oleh Al-Quran sehingga saya begitu tertegun dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab lebih banyak lagi. Misalnya Yohanes 11 ayat 17 gitu. Misalnya luar biasa ya. Yohanes 11 ayat 17. Yohanes 11 ayat 17. Waduh. Yohanes 14 ayat 6. Yang dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan hidup. Di situ dikatakan kalau di dalam bahasa Arabnya, wa qala al-yasu' ana huwas siratu wal haqq wal hayat la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku. Jadi Yesus itulah jalan. Dulu waktu saya di sana, saya selalu bertanya, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Jawabannya di dalam Alkitab. Kata Yesus, akulah jalan. Jadi Yesuslah jalan, kebenaran. Sudah tahu jalan, tahu hidup yang benar. Kalau kita ikut Yesus, pasti hidup dalam kebenaran. Dan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang masuk surga, yang masuk ke dalam kerajaan Allah, kecuali lewat Yesus Kristus. Nah, ini yang luar biasa dari setelah saya menjadi guru Al-Quran, kemudian saya membaca Injil, barulah saya kaget bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus Kristus. Jadi pasti ikut Yesus Kristus dan kita akan mengenal kebenaran dan hidup itu sendiri. Kemudian Yesus juga mengatakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes, tolong Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 17 sampai 25. Yohanes 11 ayat 17 sampai 25. Ayat 25-nya yang penting. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tetapi jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, pada ayat yang ke-25 ini, Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi dia tetap hidup walaupun ia sudah mati. Nah, itu ya, ayat ini berkaitan dengan Lazarus yang dibangkitkan, sudah 4 hari dalam kubur. Yesus memanggil Lazarus keluar dari kuburnya itu dan hidup lagi. Gitu. Maka Yesus menunjukkan kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan bangkit dan hidup kembali. Jadi tidak ada orang Kristen yang mati, kecuali dia pasti bangkit karena percaya kepada Yesus Kristus. Ini menunjukkan tidak ada nabi lain atau rasul yang lain yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Karena 3 hari kemudian setelah Yesus dikuburkan, dia bangkit hidup kembali dari antara orang mati. Jadi tidak ada orang lain, tidak ada satu-satunya orang yang mati dan bangkit hidup kembali, hanya Yesus. Dan hidup sampai sekarang. Hidup sampai selama-lamanya. Ini alasan yang kedua, bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Kemudian di Wahyu 1 ayat 17 itu, Yesus mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Yesuslah yang awal dan yang akhir. Ana huwal awwalu wal akhir. Akulah yang awal dan yang akhir. Jadi kalau begitu Yesuslah yang awal dan yang akhir. Kalau dia mengatakan yang awal dan yang akhir, terus siapa dia Yesus? Ya dialah Tuhan. Iya. Cari ayat di mana-mana pun. Ya pasti kita akan ketemu Yesuslah yang awal dan yang akhir. Di Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Jadi orang Kristen tidak perlu takut dengan apapun, karena percaya kepada Yesus, maka kitalah orang yang sama, seroh, serupa dengan Yesus Kristus, bahkan di dalam kematian sekalipun. Paulus berkata, aku mau serupa dengan Kristus. Karena dialah yang awal dan yang akhir. Jangan menyepelekan keyakinan dan cinta kepada Yesus Kristus. Kemudian poin yang selanjutnya pada Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. Akulah yang awal dan yang akhir di ayat 17 dan ayat 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Al-Quran mengatakan sama bahwa Yesus bangkit dari kematiannya, hidup selama-lamanya. Lalu saudara-saudara kita berkata bahwa masa Tuhan mati? Memang Tuhan mati, tetapi kamu tidak melihat ayat bahwa dia hidup kekal selama-lamanya. Sama seperti yang ditulis di dalam An-Nisa ayat 158, diangkat ke atas. Sampai sekarang setelah diangkat, tidak ada keterangan di dalam Al-Quran bahwa Yesus mati setelah itu. Tetap hidup sampai sekarang. Nah inilah kekuatan yang luar biasa, yang menjadi inspirasi saya untuk berjuang, membela Injil, berjuang, memberitakan Injil, berjuang untuk memperbanyak orang-orang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mungkin perlu juga bahwa dia hidup selama-lamanya, bahwa Yesuslah pemegang kunci maut dan yang memegang kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesuslah yang memegang segala kunci maut dan yang memegang kerajaan maut. Tidak ada hal yang luar biasa, jaminan yang pasti, kecuali apa yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa dialah yang awal dan yang akhir, dialah yang memegang kunci maut dan segala kekuasaan dan kerajaan maut sudah dipegang, dan maut itu sudah tidak punya sengat lagi. Bagi orang yang percaya, yang tidak menyayangkan nyawanya sekalipun, dia akan mendapatkan nyawanya. Yesus berkuasa untuk mengambil nyawanya, dan Yesus juga berkuasa untuk hidup kembali dan memegang nyawanya itu sendiri. Berarti
Sebagai manusia, Yesus menunjukkan hal yang luar biasa. Sebagai Tuhan, tidak usah ditanyakan lagi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kepastian-kepastian dan ucapan-ucapan Yesus Kristus itu sudah sangat luar biasa sekali, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun untuk mengatakan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Demikian penjelasan singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Saifuddin atas penjelasan dan pemaparan yang sudah Bapak sampaikan. Puji Tuhan, kita sudah dengar bersama. Semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua apa yang tadi sudah dipaparkan. Sekarang kita akan membuka untuk sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya dan berdialog langsung dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dapat mengikutinya. Link disertakan di kolom chat dan deskripsi ya. Bisa masuk. Dan untuk itu perlu diingatkan juga, pertanyaan mohon hanya untuk yang sesuai dengan tema pada diskusi pada malam hari ini. Jadi bila ada yang tidak sesuai, mohon maaf, mungkin akan kita mute atau dikeluarkan dari ruang diskusi. Kemudian juga kita batasi untuk pertanyaan, dibatasi 2 pertanyaan untuk masing-masing peserta yang mau bertanya. Baik, kita akan mulai dengan Naruto ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Silakan, Pak. Shalom, Pak Shalom. Saifuddin. Pendeta Saifuddin. Iya, langsung aja ya. Saya mau maaf seribu maaf. Mau meluruskan saja. Menurut saya, Isa Al-Masih dan Iya. Eksi hilang ya. Halo, Halo. Yesus Kristus. Naruto, Pak. Halo, malam Pak. Oke, kita next dulu. Sinyalnya hilang mungkin. Ya, kita next dulu dengan Soldier of God. Soldier of God. Selamat malam. Waduh, tentara Allah. Ya, Soldier of God. Halo. Selamat malam. Ya, Yesus Kristus. ya, halo. Suaranya kurang jelas nih Pak. Halo. Mungkin YouTube-nya dimatiin dulu Pak. YouTube-nya. Sinyalnya hilang mungkin. Dulu dengan Soldier of God. Selamat malam. Malam, malam moderator, malam Pak Pendeta, malam Pak Pendeta. Kedengaran? Masih feedback nih Pak. Tolong dikecilkan suaranya YouTube-nya. Ya, kedengaran suara saya? Ya, silakan. Ya. Ini Pak Pendeta, saya mau tanya, di dalam, kalau saya sih sudah yakin bahwa Yesus ada Tuhan karena ada banyak perkataan Yesus, baik itu secara langsung, eksplisit maupun non eksplisit, yang menyatakan bahwa Dia adalah Bapa itu sendiri, ya kan, sama seperti aku dan Bapa adalah satu, Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa, banyak hal gitu. Ya. Nah, Ya. ya. Jadi memang sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, ya kan, ketuhanan Yesus itu kan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak perlu diragukan lagi. Bahkan saya lupa di dalam Quran juga kan, saya lupa di mana tuh, ya kan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu, ya kan, Siratul Mustaqim, ya kan. Nah, di dalam Alkitab Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup itu sendiri, ya kan. Nah itu, kalau memang dia jalan. Nah, tetapi Pak Pendeta, kadang-kadang banyak juga orang bertanya, ya memang ada hal-hal di dalam Alkitab. Sebenarnya bukan Yesus tidak mau mengatakan akulah Allah, karena dalam tradisi orang Yahudi, ya kan, barang siapa dia mengaku Allah, dia sedang menghujat Allah. Kayak itu. Makanya ketika Yesus diperhadapkan di dalam pengadilan, ya kan, Pontius Pilatus mengatakan aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Lalu dilontarkan kepada apa kesalahannya? Lalu orang-orang pada saat itu mengatakan ia sedang menghujat Allah. Nah, itu. Jadi memang ada hal-hal di dalam Alkitab, ya, kalau kita lihat, dan ini yang seringkali dipertanyakan oleh kaum Muslim, ya kan, seolah-olah ada kontradiksi, ya kan, terlebih tentang utusan, ya kan, dia yang mengutus aku. Jadi pemahaman mereka itu seolah-olah Yesus itu hanya utusan saja, ya kan. Nah itu. Nah, coba Pak Pendeta, Bisa langsung pertanyaannya Pak. Ya. Bisa langsung pertanyaan. Tolong dijelaskan supaya yang kaum Muslim memahami apa makna utusan itu. Apakah memang benar Yesus itu hanya utusan saja, ya kan? Atau apa makna dibalik dia yang mengutus aku? Nah, silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Memberkati. Kalau kita buka di dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat keempat, surat An-Nisa ayat 171,
itu jelas sekali apa yang dimaksudkan oleh utusan. Itu utusan dengan apa namanya rasul atau utusan itu dengan apa yang diimani oleh orang Kristen sebagai Trinitas ataukah Tuhan yang tiga. Pengertian itu, kata-kata itu mirip sekali, sama persis dengan apa yang dimaksudkan oleh An-Nisa ayat 171. Ayat 171 demikian. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Kami orang Kristen tidak melampaui batas. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Kami mengatakan tentang Allah itu Allah yang benar. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah. Benar, dia utusan Allah. Aku diutus, kata Yesus, aku diutus Bapakku. Untuk apa? Untuk menjadi juru selamat. Untuk menebus dosa manusia. Untuk melepaskan manusia dari belenggu keterikatan dengan dunia dan ketakutan akan mati. Itu namanya utusan. Jadi bukan utusan seperti nabi biasa. Seperti nabi-nabi yang lain. Itu diutus oleh Tuhan. Tetapi Yesus utusan yang berbeda. Karena dia harus mati di atas kayu salib dan harus menebus dosa manusia. Itu namanya utusan. Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah, utusan Allah. Benar, kami tetap mengatakan juga Yesus itu utusan. Karena di Alkitab banyak sekali tentang utusan itu. Wa kalimatuhu, dan Yesus itu adalah firman yang hidup. Jadi Yesus kalau berkata berbeda dengan nabi lain, berkatalah Allah di dalam Al-Quran, berkatalah Allah di dalam Injil, berkatalah Allah di dalam Zabur, di dalam Taurat, dan seterusnya. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Jadi Yesus langsung berkata, kenapa? Karena dia firman Allah, karena dia adalah kalimatullah. Gitu. Jadi Yesus selalu mengatakan, aku berkata kepadamu. Tetapi di dalam perjanjian lama, demikian firman Tuhan. Berbeda dengan Yesus, dia selalu mengatakan, aku berkata kepadamu. Gitu. Atau katanya kepada mereka. Itu ada tulisan untuk kata ganti orang ketiga. Tetapi kalau Yesus yang mengatakan yang langsung kepada Petrus, aku berkata kepadamu. Gitu. Dan sebagainya. Itulah makna dari kalimat Tuhan. Jadi Yesus itu kalimat Allah. Ucapan Allah. Yang hidup. Dan yang ketiga, waruhum minhu. Waruhum minhu. Alqoha ila Maryam waruhum minhu. Iya, jadi Yesus itu adalah roh Allah, roh Tuhan itu sendiri. Berbeda dengan roh manusia biasa, roh nabi-nabi yang lain, itu adalah roh buatan. Tetapi Yesus adalah roh Tuhan itu sendiri. Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku. Jadi begitu. Tetapi apa bedanya dengan roh nabi-nabi yang lain? Zakaria 12 ayat 1 dan 2. Zakaria 12 ayat 1 dan 2. Nah, kita lihat nih, apa kata bedanya Yesus dengan nabi lain. Nah, Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh di dalam nabi-nabi lain itu adalah roh ciptaan, roh buatan. Tuhan di dalam diri manusia itu sendiri, karena manusia biasa itu lahir dari keinginan laki dan perempuan, lahir dari hasil hubungan suami istri. Berbeda dengan Yesus Kristus adalah roh Tuhan itu sendiri, roh Allah yang masuk, janin dari roh Allah yang masuk di dalam rahim Maria. Dia tidak lahir dari keinginan laki dan perempuan. Itulah yang membedakan Yesus dengan nabi lain. Rohnya adalah roh Tuhan itu sendiri. Tetapi roh kita adalah roh dari keinginan laki dan perempuan. Jadi itu yang membedakan antara maksud Yesus adalah utusan dengan nabi lain. Terima kasih. Ya, satu lagi Pak Pendeta. Ya, silakan. Ya, singkat saja ya Pak. Ya, silakan. Ya, di dalam Quran kan, saya lupa di surah mana, itu kan kita kan sebagai orang Kristen kan mempercayai Allah Tritunggal.
Nah, sebenarnya konsep Tritunggal juga kan sudah ada Pak Pendeta di Quran, di surah masih lupa, bahwa Isa itu Itu yang saya baca Allah, tadi, yang saya baca tadi. ya, kalimat Allah. Nah, itu. Nah, tetapi kenapa beda Pak Pendeta konsep Tritunggalnya dengan konsep Tritunggalnya yang ada dalam Quran, sehingga mereka tidak bisa memahami bahwa di dalam Quran juga ada konsep Tritunggal. Seperti itu Pak Pendeta. Terima kasih. Oh ya. Maryam An-Nisa ayat 171 yang mengatakan Yesus itu adalah Rasulullah wa kalimatuhu wa ruhum minhu, itu sama maknanya pemahaman tentang bahwa Yesus itu juga putra, Yesus adalah dan Roh Kudus itu sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan Tritunggal yang dikatakan dalam Al-Quran, namun penjelasan Ustadz, penjelasan Kiai tidak nyambung, tidak sampai kepada pengertian itu. Mestinya Pak Kiai itu harus baca dulu Alkitab, baru mengerti tentang Tritunggal atau Trinitas itu. Karena Yesus ya di dalam Bapa, Bapa ya di dalam Yesus. Kamu harus tahu bahwa aku ada di dalam Bapa, dan Bapa itu ada di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Begitu ayat yang tegas di dalam, dan itu bukan samar-samar. Bukan kalimat dalam Injil, dalam Alkitab itu tidak perlu lagi ditafsirkan karena kalimat-kalimatnya jelas. Ucapan-ucapan Yesus itu tidak mendua. Semua ucapannya itu berbentuk hukum, dan kapasitas ucapan itu luar biasa karena kebenaran dan tidak tersembunyi, tidak samar-samar. Misalnya Yesus mengatakan, aku tidak membawa damai, tetapi aku membawa pedang. Padahal Yesus tidak, kalau baca ayat itu Yesus nggak membawa pedang. Nggak ada kata-kata bahwa Yesus secara ini. Harus dimengerti kalimat per kalimat. Apakah Yesus membawa pedang? Enggak. Yesus memisahkan bapak dengan anak, mertua dengan ibu mertua. Itu maksudnya kalau terima Yesus pasti dibenci orang. Gitu. Kenapa? Karena kita hidup benar. Kenapa? Kok Saifuddin Ibrahim dipenjarakan? Karena hanya memberitakan Injil dan mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Kok masuk penjara 4 tahun? Gitu. Kok dianggap penista agama? Begitu. Nah, itu yang saya maksud. Kalau kita mengatakan kebenaran seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, maka kita akan terpisah dengan manusia lain. Akan dibenci oleh kakak adik kita. Seperti yang dialami oleh saya. Sampai hari ini. Sampai hari ini mereka membenci saya. Kenapa? Karena ikut Yesus. Nah, itu membawa pemisah. Saya hidup dengan kebenaran. Saya hidup dengan kepastian. Jadi itu maksudnya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya Pak Jetro. Selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Ya, silakan dengan pertanyaan Pak. Silakan. Halo, Selamat halo, malam. selamat malam, Pak Saiful. Ya. Salam, Pak. Saya mau nanya, Pak. Itu kan di Alkitab berkata bahwa Yesus berkata, akulah Tuhan dan sembahlah, Ya. Pak. Itu sering Muslim nanya gitu, Pak. Gimana, Pak, jawabannya, Pak? Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kita lihat Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14 ayat 7. Yes. Ayat 7, kiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Terus ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Mereka bertanya, mana kata Yesus bahwa
akulah Tuhan dan sembahlah aku. Oh, ini sudah cukup kalimatnya. Kata-kata ini cukup dimengerti bahwa Yesus adalah Bapa itu dan Bapa ada di dalam Yesus Kristus, maka kita berhak dan wajib menyembahnya. Tidak perlu lagi untuk mencari kalimat yang lain seperti U'budullah Rabbi wa Rabbukum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Itu dalam Al-Quran. Sembahlah aku, kata Allah di dalam Al-Quran. Tetapi apa Yohanes 14 ayat 11 yang terakhir itu. Nah, Salam teman-teman, sahabat waras. Kita lihat dari diskusi antara Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim dan Yonatan Nandar. Kita lihat perbedaannya ya teman-teman. Di sini Yonatan Nandar benar-benar cuma modal ngasal alias congor. Kita lihat Nandar begitu sombong mengaku seorang evangelis dan pendebat yang sering masuk keluar gereja berdebat dengan para pendeta pastor di gereja katanya. Pada ketakutan sama si Nandar Endang ini katanya. Dan di sini kita lihat penjelasan Pak Saifuddin Ibrahim yang menurut saya penjelasan beliau luar biasa ya teman. Beliau menjelaskan dengan sangat detail sesuai teks, sesuai ayat Al-Quran maupun Alkitab. Beliau sangat menguasai dari segi pemahaman materi yang telah disampaikan. Dan kita lihat si Nandar hanya ya pas-pasan lah. Cuma modal congor. Teman-teman, semoga dari perdebatan tadi bukan untuk mengadu domba, tapi untuk menambah IQ, wawasan, serta kecerdasan kita. Terima kasih. Semoga dari diskusi Pak Saifuddin Ibrahim dengan melawan Yonatan Nandar ini memberikan manfaat untuk kita semua, menambah IQ dan kecerdasan kita. Saya ucapkan shalom teman-teman. Tuhan memberkati kita semua, dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada. Jangan lupa di share ya supaya video di channel ini terus memberkati semua orang. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.